Video conference daring. Guru mengajar untuk Nusantara bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah. Presentasi aplikasi media pembelajaran dengan SAC, materi dampak imperialisme dan kolonialisme barat. Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita memulai acara, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa keselamatan dan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa mengadakan video conference. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya video conference ini, yaitu antara lain kepada beliau yang terhormat Bapak Sri Wahono yang telah memberikan tutorial dan kehadiran Bapak Rahmat Sugeng Suryana yang telah memberikan bimbingan kepada kita semua dengan begitu sabar dan telaten. Kemudian instruktur lain yang juga selalu memberikan motivasi sehingga kita juga menjadi termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas-tugas kita, sehingga pada akhirnya kita bisa lulus semua. Nah, kemudian kepada para peserta yang sudah berkenan untuk hadir dalam weekend ini dan pihak lain yang mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, demi terselenggaranya, demi lancarnya penyelenggaraan weekend ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri dan para presenter serta moderator. Saya Sri Hari Kunanti, guru sejarah SMK 2 Blitar, selaku host. Kemudian presenter kita adalah Ibu Siti Khotijah, guru sejarah di SMAN 1 Kepulauan Pongo, Bangka Belitung. Untuk menyingkat waktu, saya sampaikan aja riwayat pekerjaannya. Beliau sudah beberapa tempat untuk memberikan ilmunya, yaitu yang pertama menjadi tutor mapel sejarah di PTBS dan GO tahun 2011 sampai 2017. Kemudian guru SM3T angkatan keempat. Yang ketiga, guru IPS di SMP Swasta Bahagia Medan tahun 2017, guru sejarah MAN 2 model Medan 2017, kemudian guru sejarah dan IPS di SMA Yayasan Cahaya Maitreya tahun 2018, kemudian guru sejarah di SMAN 1 Kepulauan Pongo tahun 2019 sampai sekarang. Sedangkan moderator kita yaitu Pak DRS Dadi Wiji Santoso, guru bahasa Inggris di SMAN 1 Tumpang, Malang. Riwayat pekerjaan: belajar di Semea Kusgoro Tumpang tahun 90 sampai 92, guru SMA Negeri
Paga tahun 1992 sampai dengan 2008, dan yang ketiga adalah SMA Negeri 1 Tumpang tahun 2003 sampai dengan sekarang. Nah, itulah perkenalan kami, dan untuk selanjutnya untuk penyelenggaraan PIKON ini waktu saya DNS jadi Wiji Santoso untuk mengatur jalannya PIKON ini. Monggo Pak Dadi, waktu kami berikan kepada panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada host kita, Ibu Sri Harikunan di SPD yang bekerja kali ini. Kepada yang terhormat Bapak Doswondo Menkum selaku Kepala BPJT yang kami hormati, Bapak Sriwono SPD, Ketua Dekar Kumun 2 2020 yang kami hormati, para instruktur dan khususnya instruktur kita Bapak Rahmat Sugeng Suryana SPD yang kita hormati, host dan juga presenter kita Siti Khadijah SPD yang berbahagia, serta bapak-bapak, ibu-ibu guru hebat se-Nusantara yang berbahagia. Kali ini kita akan melanjutkan kegiatan kita, yaitu presentasi hasil karya kita yang pada saat ini akan disampaikan oleh Ibu Siti Khadijah SPD. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwasanya sebelum kita merdeka pada tahun 1945, perjalanan sejarah kita sangat panjang ketika kita berada di bawah kolonialisme dan imperialisme Barat. Nah, pada kali ini kita akan mendapatkan penjelasan dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia, yang tentunya ini nanti akan menjadi pengalaman bagi kita, dan kita harapkan peserta didik kita nanti bisa mengetahui apa-apa yang telah dialami oleh para pendahulu kita, sehingga ke depan nanti mereka akan lebih hati-hati lagi dalam menjalani kehidupan demi bangsa dan negara kita ini. Untuk itu kita akan mendengarkan bersama penjelasan yang akan disampaikan oleh presenter kita, yaitu Ibu Siti Khadijah SPD. Pada kesempatan yang berbahagia ini, langsung saja kami silakan kepada Ibu Siti Khadijah untuk melaksanakan presentasinya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Harikunanti SPD dan Bapak Dadi Wiji Santoso yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan media pembelajaran SNC. Yang saya hormati Ketua Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Doswondo Menkum, Ketua Gumun Bapak Sriwono SPD, para instruktur teristimewa instruktur Gumun, mohon maaf, terutama instruktur Gumun 4 Hasanuddin, Bapak Rahmat Sugeng Suryana yang selalu mendampingi kami dan membimbing kami, serta Bapak dan Ibu guru hebat Nusantara. Kali ini saya akan mempresentasikan materi sejarah kelas 11 semester
Satu, materi ini terdapat dalam KD 3.3 menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa dalam kehidupan masa kini. Berikut adalah tujuan pembelajarannya. Jadi setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharuskan dapat menganalisis dampak di bidang politik dan ekonomi. Peserta didik dapat menganalisis dampak di bidang sosial, budaya, dan pendidikan, serta menyadari bahwa pengaruh dominasi asing dapat merampas kedaulatan dan hak-hak bangsa. Baiklah Bapak Ibu, di sini di awal saya menampilkan beberapa gambar. Ini untuk menstimulus para peserta didik, di mana di sini kita bisa melihat ada orang yang memakai pakaian yang minim, berbaju ketat, itu adalah budaya dari barat seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu. Kemudian ada alat transportasi, kemudian ada juga uang, dan di sini juga saya menampilkan makam Belanda yang ada di kota Pangkal Pinang. Jadi ini hanya untuk stimulus saja mengenai materi yang disampaikan. Nah, jadi dengan gambar-gambar tersebut diharapkan siswa langsung dapat memikirkan kira-kira peninggalan apa atau misalnya sesuai dengan materi yang saya sampaikan ini. Baiklah, saya lanjutkan untuk materi dari materi ini. Yang pertama itu adalah dampak di bidang politik dan struktur pemerintahan. Nah, untuk dampak politik yang pertama itu adalah politik divide et impera. Jadi politik divide et impera ini sudah kita ya Bapak Ibu sering kita mendengarkan mengenai sejarah akan adanya politik yang sudah dijalankan oleh dan berhasil memecah belah bangsa Indonesia, memecah belah sultan Indonesia dengan rakyatnya. Nah, salah satunya itu yang dipecah belah itu adalah Agung Palangka dengan Sultan Hasanuddin. Kemudian adanya praktik tipu muslihat. Ini tipu muslihat yang dijalankan oleh Belanda dan juga para penguasa yang lain itu sudah jelas merugikan bangsa Indonesia. Contohnya itu ketika kita bisa melihat di dalam perang Diponegoro, di mana Belanda itu mengajak berunding. Tapi ketika sampai di tingkat perundingan, Pangeran Diponegoro bukannya gagal. Kemudian di perang Aceh juga, ketika Belanda berkali-kali gagal menaklukkan Aceh. Nah, Belanda itu mengirimkan ahli sosiologi dari Belanda, namanya Dr. Christopher Gonje, kemudian belajar mengenai Islam di Mekah dan datang ke Aceh sebagai Islam. Dari situlah diketahui sisi kelemahan dari masyarakat Aceh, sehingga tentara Belanda dikirim lagi untuk melakukan penyerangan kepada Aceh. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu adalah adanya intervensi pada penguasaan terutama dalam pergantian kekuasaan. Nah, Belanda sendiri ini saya menceritakan Belanda kenapa? Karena lebih banyak kita itu berinteraksi dengan Belanda itu berada di Nusantara ini ya Bapak Ibu. Jadi ketika Belanda membentuk PUC, nah PUC ini menguasai Banten. Jadi ketika PUC ingin berkembang di Banten, merasa terhalang dengan adanya Sultan Agung Rekayasa. Kemudian PUC itu melakukan intervensi kepada kerajaan Banten dengan cara menghapus Sultan Haji agar Sultan Haji mau menjadi raja dan menentang ayahnya sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya pembagian wilayah dalam bentuk wilayah kecil atau restrukturisasi pemerintahan. Nah, contohnya ketika di masa Dendel itu di masa kolonialisme Belanda membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur dan 3 rajasa. Nah, jadi Bapak Ibu prefektur ini kalau zaman itu setara dengan provinsi, ya. Nah, jadi tiap prefektur dipimpin oleh prefek yang merupakan orang Eropa, sedangkan tiap Eropa
berasal dari orang pribumi dan bangsawan. Kemudian, prefektur dan Ijen berada di bawah pimpinan gubernur jenderal yang berkedudukan sebagai pimpinan tertinggi pemerintah kolonial. Ternyata gubernur ini dibantu oleh 6 departemen, yaitu kehakiman, keuangan dalam negeri, budaya dan kepercayaan, serta kejaksaan. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya Bupati itu sebelum masa Belanda itu jabatannya diberikan secara turun-temurun. Namun ketika sudah masuk masa kolonialisme Barat, dimulai dari Belanda, Inggris, ya Bapak Ibu, jadi Bupati itu sudah diangkat menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji, tidak lagi secara turun-temurun. Kemudian yang selanjutnya adalah pengawasan administratif dan keuangan terhadap penguasa pribumi. Nah, jadi penguasa pribumi itu benar-benar diawasi, ya seperti bupati itu sendiri, karena para penguasa pribumi ini harus tunduk kepada pemerintah Eropa, ya Bapak Ibu, di mana pemerintah Eropa tertinggi adalah gubernur jenderal pada waktu itu. Kemudian di masa kolonial Inggris, Raffles menghapus ikatan feodal dalam masyarakat Jawa. Jadi yang dilakukan secara turun-temurun, kemudian misalnya lagi raja biasanya mendapatkan seperti penghormatan tertinggi dari rakyat. Nah itu semuanya ditangkap oleh bangsa Barat. Jadi bangsa Barat tidak mengikuti. Contohnya ketika di masa Dendels sendiri, ya Bapak Ibu, bangsa si Dendels ini mengunjungi Raja Mataram. Nah dia tidak mau buka topi, padahal ketika harusnya kita datang para tamu harusnya membuka topi, tapi Dendels tidak mau seperti itu, menganggap raja itu bukan bicara. Jadi yang patutnya dihormati itu adalah orang Eropa saja. Begitu Bapak Ibu. Pemerintah pusat dapat berhubungan langsung dengan penguasa lokal. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidensian itu di masa Raffles, ya Bapak Ibu. Kalau tadi di masa Dendels itu dibagi menjadi 9. Nah, polisi Pas Nederlandika. Pas Nederlandika ini adalah polisi pembulatan kekuasaan. Seperti kita tahu ya Bapak Ibu, ketika hampir seluruh wilayah Sumatera sudah dikuasai oleh Belanda, tapi Aceh belum. Nah, Belanda itu langsung setuju masanya kepada Aceh, dan itu segera menguasai Aceh itu langsung politik pembulatan kekuasaan. Jadi seluruh wilayah itu dianggap harus menjadi kekuasaan dari Belanda. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya di materi yang kedua itu adalah dampak di bidang ekonomi. Di antaranya, yang pertama itu tanah milik raja menjadi pemerintah kolonial. Ya, jadi secara langsung itu yang punya raja itu nggak punya pemerintah kolonial. Jadi raja tidak punya hak lagi. Yang kedua, pembangunan jalan raya, terutama Groote Postweg. Jadi maksudnya Bapak itu Groote Postweg ini adalah jalan tol Anyer Penarukan. Itu dilakukan dengan kerja rodi dan dilakukan di masa Dendels. Yang kita tahu ya Bapak Ibu, kerja rodi ini banyak sekali memunculkan banyak korban jiwa di masanya. Perubahan sistem kepemilikan tanah dari tanah raja dan penguasa lokal ke pemerintah yang memungkinkan pemerintah memiliki kewenangan menyewakan tanahnya. Nah, ini disebut dengan sistem sewa tanah. Jadi yang berhak menyewakan tanah itu adalah pemerintah saja. Raja tidak boleh, karena itu sudah dianggap pemerintah kolonial. Tanah yang ada di tempat yang mereka tinggali, mereka diami, itu punya pemerintah kolonial, bukan lagi punya raja, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya perdagangan bebas. Ini sudah dimulai dari masa juga ya Bapak Ibu. Kemudian penggunaan uang dalam setiap transaksi. Jadi pengenalan uang sudah dilakukan di masa Raffles. Kemudian penggunaan uang seterusnya lebih berkembang. Nah, dari perkembangan penggunaan uang tersebut, maka berkembanglah sistem keuangan di negeri kolonial, di pemerintah kolonial, dan akhirnya masuklah perbankan modern.
Contohnya ada MHM, ada MKM Jombang, ada di Nasionalihan Jombang, ada juga Jejak Sebang yang akhirnya sekarang menjadi Bank Indonesia. Kemudian munculnya kota baru yang ditandai dengan adanya jaringan transportasi berupa jalur kereta api. Jadi ya Bapak Ibu, jalur kereta api yang ada itu yang pertama dibuat itu di daerah Pulau Jawa, ya Bapak Ibu. Nah jadi pada tahun 1840 muncul penyelidikan tentang pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan dari Surabaya lewat Solo ke Jogja hingga ke Priangan. Jadi pelan-pelan jalur kereta api itu dibangun gitu. Kemudian ketika masuk polisi pintu terbuka atau sistem usaha swasta tahun 1870, nah jalur kereta api mulai dibangun juga di Pulau Sumatera. Jadi ini digunakan untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan yang dibangun Belanda tadi, ya, melalui polisi pintu terbuka tadi. Jadi dari ujung Sumatera ke ujung Sumatera itu bisa diangkut melalui kereta api. Kemudian adanya pelabuhan-pelabuhan serta kemajuan komunikasi dan transportasi seperti dibangunnya kantor pos. Jadi kalau sudah dibangun kantor pos, informasi sudah dapat ya Bapak Ibu walaupun tidak secepat sekarang. Nah kemudian adanya pelayanan telegraf juga sudah dimulai tahun 1855 sehingga informasi masih cepat dimulai. Yang selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis mulai bangkit yang ditandai dikenalnya tanaman perkebunan yang menjadi bahan ekspor oleh masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia sudah mulai kenal tanaman perkebunan itu di masa tanam paksa ya Bapak Ibu, di mana masyarakat diwajibkan untuk menanam jenis tanaman ekspor. Salah satunya adalah kopi, teh, tebu, tembakau seperti itu. Jadi dari situ ya masyarakat Indonesia tahu bagaimana cara memperlakukan tanaman-tanaman perkebunan, cara membudidayakannya, bahkan sampai berlanjut hingga sekarang. Nah untuk materi yang ketiga, Bapak Ibu, ini ada dampaknya di bidang sosial budaya. Yang pertama itu adalah adanya strata sosial di mana terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada sekolah kamu yang isinya adalah bangsa Eropa. Yang kedua kelas 2 yang isinya kaum ibu kaum dan pribumi. Dan pribumi sendiri itu ada di kelas 3 ya Bapak Ibu. Jadi kita dianggap kelasnya itu paling rendah. Tidak harus diutamakan, yang diutamakan itu adalah kelas 1. Nah, selanjutnya adalah membahas budaya feodal. Ini sudah saya singgung di awal tadi, di mana Belanda memiliki hak istimewa yang harusnya diterima para pengusaha pribumi. Ya, jadi hak istimewa yang harus diterima pengusaha pribumi tadi malah diambil alih oleh Belanda. Kemudian nilai-nilai budaya yang disesuai dengan budaya bangsa atau disebut dengan legitimasi. Ya, jadi dengan apa namanya? Dengan alasan modernisasi, penguasa barat itu tidak mau tahu tentang tradisi atau norma-norma, termasuk nilai haram, dan contohnya budaya militer, kemudian mengarah pada pergaulan laki-laki dan perempuan yang tanpa batas. Oleh karena itu, di lingkungan masyarakat yang beragama Islam, ya orang-orang pemerintah kolonial ini dianggap sebagai orang kafir ya Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah tulisan Van Pensa dengan judul Hutang Kehormatan yang menganjurkan untuk politik ini terdiri dari 3 aspek. Yang pertama pelaksanaan edukasi atau pendidikan, yang kedua irigasi atau pengairan, yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan penduduk ya Bapak Ibu. Nah, dampak lain yaitu adanya perkembangan agama Kristen. Jadi agama Kristen itu masuk ke Nusantara itu ketika bangsa Barat itu melakukan proses kolonialisme imperialismenya di sini. Ya, jadi Kristen Protestan itu dibawa bangsa Belanda serta Katolik dibawa oleh Portugis Spanyol. Di mana kalau tokoh Portugis yang terkenal menyebarkan agama Katolik adalah Franciscus Xaverius. Ini dampak-dampak lain ya Bapak Ibu. Di antaranya adalah peninggalan bersejarah ya, pastinya ada bangunan-bangunan mungkin di kota tempat Bapak Ibu tinggal, mungkin Bapak akan menemukan
satu, dua, atau lebih peninggalan dari bangsa Barat, baik itu dari Portugis, Spanyol, ataupun Belanda. Nah, kemudian ini di sini ada gambar kebaya ya Bapak Ibu, atau gaya berpakaian maksud saya di sini. Jadi Bapak Ibu, kebaya itu bukan budaya asli Indonesia, tapi itu adalah hasil akulturasi ya, hasil kearifan lokal kita menerima budaya aslinya masuk. Jadi itu kebaya itu adalah aslinya itu dari Portugis, dan kemudian berakulturasi dengan budaya kita yang kemudian kita menggunakannya sebagai pakaian tradisional. Nah, selanjutnya itu ada alat musik yang namanya tanjidor, kemudian alat keroncong ya Bapak Ibu. Itu kesenian keroncong itu juga mendapatkan pengaruh dari Portugis. Nah, makanan juga, kalau masalah makanan ini banyak sekali ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat semur itu juga dari bangsa Barat, yaitu dari Belanda. Kastengel itu juga dari Belanda pengaruhnya, terus diakulturasikan dengan kebudayaan kita. Rendang itu juga berasal dari kebudayaan luar, yakni kebudayaan bangsa Portugis. Kalau di Portugis itu namanya luso ya Bapak Ibu. Ada makaroni, ada skotel, inakla tart. Nah itu banyak sekali ya Bapak Ibu dampaknya lain. Nah untuk yang selanjutnya masih di bidang sosial budaya, ini peninggalan dari Inggris, yaitu Raffles. Di masa Raffles itu terjadi perkembangan ilmu pengetahuan, di mana kebun raya Bogor yang dinikmati oleh masyarakat sekarang itu adalah dibuat pertama kali itu di masa Raffles ya Bapak Ibu. Ya, kemudian pemugaran Candi Borobudur. Jadi pemugaran Candi Borobudur ini adalah Candi Borobudur itu dibersihkan dari letusan abu Gunung Merapi. Nah, jadi ketika waktu itu Raffles datang ke Pulau Jawa, nah kondisi dari Candi Borobudur ini tidak baik sehingga dilakukan pembersihan di sana. Kemudian ada benteng di Bengkulu yang juga menjadi peninggalan Inggris. Nah, masalah penyebaran agama tadi itu juga dilakukan di masa Raffles. Hanya saja penyebar agamanya itu berasal dari Belanda, yaitu dari NZG atau Nederland Zendeling Genootschap, yang biasa kita bilang Zending Belanda, ya, yaitu organisasi yang menyebarkan agama Kristen Protestan berdasarkan Alkitab. Tokoh yang terkenal itu adalah Warno Manson yang menyebarkan agama Kristen di Sumatera, terutama di daerah Tanah Batak, Tapanuli dan sebagainya. Makanya nanti gereja mereka namanya HKBP, Kuria Kristen Batak Protestan. Dan juga ada tokoh lain yakni Sebastian Kankar. Nah, kalau peninggalan dari Raffles yang lain itu adalah tulisan berupa buku The History of Java dan juga penemuan bunga endemik namanya Rafflesia arnoldi. Ya Bapak Ibu. Untuk materi yang keempat itu adalah bidang pendidikan. Jadi pendidikan bangsa Barat itu sudah masuk ke Nusantara sejak kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Ya, jadi di Maluku itu sudah ada sekolah seminari untuk anak-anak pemuka pribumi. Yang namanya sekolah seminari itu pasti ditujukan untuk kepentingan agama. Yang juga diajari di situ adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan seperti membaca, menulis, dan berhitung, Bapak Ibu. Nah, kemudian adanya tulisan Pandepenter tadi, nah itu masuk di abad ke-19 dengan adanya politik etis. Nah, jadi politik etis ini diterapkan karena di Belanda itu sudah banyak sekali pembangunan yang dananya berasal dari tanah jajahan. Jadi politik etis itu adalah bentuk yang namanya rasa terima kasih dari bangsa Belanda, ya ibaratnya mereka itu berhutang kepada kita. Jadi mereka melakukan politik etis di Nusantara, meskipun ujung-ujungnya banyak sekali penyimpangan. Salah satunya yang dilakukan itu salah satu penerapan politik etis itu adalah adanya pendidikan dengan pembagian kelas. Nah, jadi beberapa kelas yang dibagi itu ada tingkatan rendah, tingkat menengah, dan juga ada tingkat tinggi. Untuk tingkat rendah itu ada terbagi pendidikan untuk orang Eropa dan bumi. Untuk tingkat menengah itu ada MULO, untuk SMA itu ada AMS dan
penyatuan dari MULUA dan AMS itu adalah HBS. Untuk sekolah tingkat tinggi itu adanya sekolah teknik tinggi Bandung yang namanya THS, kemudian sekolah kedokteran Jakarta yang namanya Sofia, dan sekarang itu menjadi kalau nggak salah Fakultas Kedokteran UI ya Bapak Ibu. Kemudian sekolah tinggi hukum di Jakarta yaitu RHS, kemudian sekolah kedokteran Surabaya NIAS. Nah, jadi dengan adanya politik etis itu memunculkan kaum terpelajar ya. Jadi kaum terpelajar ini juga nanti akan berkoordinasi untuk membentuk namanya organisasi modern. Melalui organisasi modern ya, jadi kaum terpelajar ini membentuk namanya surat kabar agar bisa saling berkomunikasi mengenai tujuan mereka, rencana mereka ke depan untuk membentuk satu negara yakni Indonesia. Ya, jadi dimana di sini puncaknya itu adanya kesadaran untuk menjadi satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa adalah Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Loh, kenapa bukan proklamasi? Karena dianggap Sumpah Pemuda atau pelaksanaan dari Kongres Pemuda itu adalah suatu peningkatan yang sangat drastis di masa itu, ya Bapak Ibu, sebelum masa proklamasi kemerdekaan. Jadi itu titik awalnya sebenarnya. Itu saja. Nah, kemudian selain itu yang paling penting ini bahasa. Bahasa juga bahasa asing itu banyak diserap ke dalam bahasa Indonesia. Di antaranya ada sepatu. Itu dari bahasa Portugis, bangku, kelas itu bahasa Belanda, buncis, nah itu juga dari bahasa Belanda ya Bapak Ibu, gaji itu juga dari bahasa Belanda, kemudian ada sandal, ada pistol, kalau bahasa Inggris tentunya umumnya kita tahu ya Bapak Ibu ya, ada buku, ada telepon, dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak bahasanya tuh kalau yang di Nusantara yang banyak diserap itu sebenarnya bahasa Belanda. Nah ini juga bahasa Portugis yang diserap ya, ada mentega, ada bendera, ada lemari, dan lainnya. Marilah kita lihat evaluasinya ya Bapak Ibu. Nah untuk yang nomor 1, dampak negatif kolonialisme dan imperialisme Belanda yang menimbulkan pertentangan politik antar pejuang Nusantara. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, kita akan jawab politik divide et impera, politik pecah belah dan kuasa ya Bapak Ibu. Struktur administrasi dalam pemerintahan di Indonesia mendapatkan pengaruh besar dari, sudah jelas ini jawabannya adalah dari Belanda. Salah satu bentuk dominasi orang-orang Barat di Indonesia yakni berusaha mengirimkan nilai budaya keindonesiaan. Itu dengan cara memberantas budaya feodal, pengembangan pengetahuan, memperbaiki infrastruktur, atau penanganan sistem penempatan itu adalah A, memberantas budaya feodal. Untuk memberikan pengaruh positif dalam melahirkan golongan terpelajar. Tawan Karang, politik etis, Tatpan Indi, hak oktroy. Kalau hak oktroy ini adalah hak istimewa yang dimiliki oleh PUT, politik pintu terbuka, ya jawabannya adalah politik etis. Pengaruh kolonialisme dan imperialisme dari bangsa Inggris di bidang ekonomi itu perbankan, uang, penerapan pajak natura, perbaikan jalur jalan raya, pembelajaran. Jawabannya itu adalah uang ya Bapak Ibu, bukan perbankan, karena perbankan itu munculnya nanti setelah Raffles tidak lagi berkuasa di. Kemudian dampak positif bagi masyarakat terutama masa tanam paksa dan usaha swasta adalah dampak positif ya Bapak Ibu, kita lihat satu persatu pilihannya. Berkembangnya kebencian, semakin banyak jenis tanaman, dikembangkannya sarana transportasi, dikembangkannya program pendidikan, dikenal sistem ekonomi uang. Nah, kalau dampak terutama masa tanam paksa itu adalah bola. Untuk nomor 7, berdirinya perkebunan merupakan pelaksanaan dari politik etis, tanam modal, tanam paksa, politik pintu terbuka, paksa dan juga. Iya, jawabannya ini politik pintu terbuka ya Bapak Ibu, karena nantinya politik pintu terbuka itu adalah pembukaan perkebunan di Sumatera terutama itu untuk menarik investor asing agar
memberikan atau menginvestasikan modalnya di Nusantara. Kemudian ini masalah Zending tadi yang menyebarkan agama Kristen Protestan. Iya, jawabannya adalah Ludwig Nommensen. Yang nomor 9, perkebunan di Indonesia mengalami perkembangan pesat selama pelaksanaan politik terbuka. Kondisi tersebut terjadi karena pemerintah kolonial Belanda ingin memajukan perkebunan daerah, sektor perekonomian dikendalikan oleh pemerintah kolonial, terbuka kesempatan bagi investor untuk menanamkan modal, pemerintah kolonial tidak mencapai kegiatan ekonomi atau perkebunan merupakan sektor ekonomi yang menjanjikan. Jawabannya adalah kolonialisme di Indonesia membawa pengaruh dalam gaya hidup masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena budaya lokal dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman, gaya hidup masyarakat lokal memerlukan biaya mahal, budaya barat dianggap sebagai budaya paling modern, gaya hidup orang barat lebih sederhana dan berkelas, budaya Eropa mudah diterima masyarakat Indonesia. Ingat Bapak Ibu, jawabannya itu adalah budaya barat dianggap sebagai budaya paling. Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Siti Khadijah SPD. Demikian tadi Bapak dan Ibu guru hebat Nusantara, presentasi dari Ibu Siti Khadijah SPD. Ternyata setelah kita dengarkan tadi bahwasannya bangsa kita zaman dulu itu telah mengalami berbagai macam ujian dan cobaan, baru mencapai puncaknya, akhirnya kita merdeka pada 1945. Selanjutnya kita buka pertanyaan. Kebetulan ada satu pertanyaan dari Ibu Siti Amirin. Pertanyaannya adalah, bagaimana pengaruh politik divide et impera bagi kebudayaan Indonesia di bidang pendidikan? Baik, saya akan jawab, Bapak. Iya. Saya akan jawab. Nah, kalau politik divide et impera itu lebih di pendidikan itu dia bukan politik divide, beda lagi namanya. Kalau di bidang kalau di bidang pendidikan saya pikir itu jarang ya, lebih ke politik aja. Bahkan setelah Sumpah Pemuda itu nanti ada benar, tapi namanya itu politik dan religion, yaitu memesan atau memisahkan ketua dari anggota politik. Contohnya kayak di PNI, ketika itu PNI mengalami perkembangan, kemudian si Soekarno itu diasingkan dari para anggotanya. Kalau mengenai pendidikan itu saya belum pernah ya mendengar, tapi lebih banyak itu dari politik ya Bu. Saya cukup yuk. Ya, jadi untuk Bu Siti Amirin, politik divide et impera itu digunakan pada bidang politik, bukan pada hal pendidikan. Dari pendidikan. Selanjutnya mungkin ada lagi yang lain, ya. Oh ya, mungkin ini Bu. Tadi saya mendengar ada bahwasanya bukan budaya kita asli, melainkan dari mana tadi? Portugis, Bu. Yang mana tadi? Kebaya ya. Iya. Lantas sesungguhnya pakaian kita itu apa sebenarnya? Karena ini kebaya ini sudah menjadi trademark kita ketahui bahasanya kebaya ini milik kita. Gini Pak, kalau masalah pakaian tradisional, bahasa segala macam
itu lebih banyak memang berakulturasi. Itu bukan budaya, itu bukan milik Portugis, bukan, tapi kita itu berakulturasi dengan budaya kita. Lambat laun itu dijadikan sebagai budaya bangsa. Karena apa? Karena sudah Pak. Nah, kalau yang dari zaman dulu kala itu lama itu lebih tradisi membatik malah daripada kebaya, begitu Pak. Jadi bukan semata-mata kalau saya bilang itu budaya dari Portugis, bukan semata-mata itu milik Portugis, tidak, tapi itu berakulturasi lagi dengan budaya kita. Begitu Pak, sama seperti bahasa tadi, ya itu juga berakulturasi dengan budaya kita. Jadi karena terbiasa diucapkan, terbiasa kita katakan, ya makanya jadi terbiasa, sama seperti pakaian juga, begitu Pak. Iya, oh begitu. Jadi akulturasi ya, bukan jadi semata-mata kita ambil begitu. Oke, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ditanyakan. Kalau sekolah tadi Bu, dibukanya sekolah oleh Belanda itu hanya untuk konsumsi Belanda apa juga pribumi? Kalau pribumi apa terbatas untuk kalangan menengah ke atas gitu atau memang untuk semua rakyat Indonesia? Jadi Pak, masalah pendidikan juga, nah ini saya jelaskan sedikit mengenai politik etis tadi ya Pak ya. Nah, Belanda memang membuat namanya kebijakan politik etis itu ada irigasi, edukasi, migrasi ya, seperti itu. Jadi salah satunya adalah edukasi. Nah, edukasi itu pemberian pendidikan, ya pendidikan kepada rakyat pribumi. Nah, di situ kita lihat memang dibangun sekolah, tapi sekolahnya itu tidak seluruhnya masyarakat boleh sekolah di sana. Yang umum boleh sekolah di sana itu hanyalah sekolah dasar. Jadi masyarakat diperbolehkan masuk ke sekolah dasar agar bisa baca, tulis, dan hitung. Nah, itu tujuannya apa Bapak? Tujuannya itu adalah supaya Belanda yang mempermudah Belanda rekrut pegawai itu dari Belanda sana itu memakai itu menghabiskan biaya yang banyak. Jadi lebih baik mendidik masyarakat pribumi agar bisa dibayar, ya setidaknya lebih hemat dalam anggaran, seperti itu. Bisa juga dibayar dengan gaji rendah. Pada saat itu kan masyarakat pribumi tidak terlalu, pokoknya yang paling dekat dengan Belanda, dekat uang. Nah itu sudah merupakan apa namanya, kalau istilah psikologinya saya lupa lah, itu kayak punya kebanggaan tersendiri lah untuk masyarakat Indonesia pada saat itu. Jadi yang diperoleh pendidikan tinggi itu biasanya yang anak bupati, anak redana itu bisa nanti dikuliah negeri Belanda sendiri dan beasiswa dari Belanda. Makanya banyak juga nanti golongan terpelajar yang muncul, yaitu yang berasal yang disekolahkan di luar negeri gitu. Seperti di Belanda kan banyak apa namanya tokoh-tokoh Indonesia yang disekolahkan di Belanda, salah satunya Ledoos Dekker dan sebagainya, itu Pak. Oh, jadi pada intinya juga harapannya menguntungkan Belanda juga gitu ya? Iya, ujung-ujungnya menguntungkan Belanda. Sama juga seperti irigasi dan yang lainnya. Irigasi pun itu untuk perkebunan Belanda saja lebih banyak. Meskipun memang ada untuk perkebunan rakyat, hanya saja pengairannya lebih sedikit. Untuk migrasi, perpindahan penduduk dari Jawa ke pulau lain, contohnya ke Pulau Sumatera. Nah, itu ujung-ujungnya apa? Untuk agar Belanda itu memenuhi tenaga kerja di sana, jadi fully kontrak. Jadi jangan heran ketika banyak penduduk Pulau Jawa yang dipindahkan ke sana untuk menjadi full kontrak. Ya jangan heran ketika di Sumatera itu banyak orang Jawa. Ya itu yang meskipun tidak dipindahkan dari full kontrak itu tidak, bukan hanya itu saja. Gitu Pak. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Ya mungkin yang lain masih ada waktu beberapa menit lagi. Menarik sebenarnya kalau kita bicara tentang sejarah zaman dulu. Dan harapannya juga nanti anak-anak kita itu mengerti tentang perjuangan para pendahulu kita sehingga ke depan tidak mengulang kesalahan yang sama. Iya Pak, mudah-mudahan demikian. Amin.
Baik, rupanya tidak ada pertanyaan lagi, Bu. Saya kira saatnya sekarang Ibu memberikan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan tadi. Silakan, Ibu. Baik, Bapak Ibu guru hebat Nusantara, praktek kolonialisme dan imperialisme membawa penderitaan yang amat panjang dalam proses perjalanan hidup bangsa. Kita lihat banyak dampak dari praktek kejadian tersebut, baik positif maupun negatif untuk Indonesia, baik untuk masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Namun, masalah dari penjajahan tersebut tidak dapat ditinggalkan begitu saja, karena itulah bagian dari sejarah terbentuknya bangsa ini. Penderitaan yang dialami akibat penjajahan bangsa Barat tidak semata-mata harus kita warnai dengan rasa benci terhadap negara penjajah tersebut. Namun harusnya kita iringi dengan kesadaran untuk bersatu membangun bangsa agar praktik kolonialisme dan imperialisme tidak lagi terjadi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Peninggalan dari kejayaan kolonialisme dan imperialisme Barat yang ada di negara kita sekarang, kita jadikan motivasi untuk memajukan Indonesia dalam mengisi kemerdekaan di masa ini dan masa yang akan datang. Indonesia, Bapak Ibu. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikian tadi presentasi dari Ibu Siti Khadijah SPD, dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita, khususnya kalau berisi berkenaan dengan materi tadi, kita bisa ya mengingat bahwasanya perjuangan pendahulu kita ini begitu berat ya. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang baik ke depan dan juga kepada anak-anak didik kita. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih atas keikutsertaan dari Bapak dan Ibu guru hebat senusantara, dan sekaligus mohon maaf bila selama memandu acara ini ada kekurangan sehingga mengganggu pemahaman dari isi materi yang disampaikan oleh presenter. Sekali lagi mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selanjutnya kami kembalikan kepada host kita, kepada Ibu Sri Harikunanti SPD. Silakan Ibu. Halo, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami lagi. Demikian tadi acara demi acara yang telah kita selenggarakan. Apabila selama pelaksanaan dari Vicon ini ada kekurangannya, maka kami mengucapkan maksud saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaan para peserta untuk hadir dalam Vicon ini dan setia sampai berakhirnya Vicon ini. Ya, demikianlah acara Vicon ini sudah selesai dan waktunya untuk kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.